Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fadila dari Keperawatan tingkat 1B dengan NIM 2514401071. Di sini saya akan membuat tugas video tentang melakukan beberapa pemeriksaan pengukuran untuk nilai status nutrisi. Status nutrisi merupakan indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan seseorang. Penilaian ini dapat dilakukan melalui pengukuran antropometri seperti tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar perut, lingkar paha, serta perhitungan indeks massa tubuh atau IMT. Nah, video ini akan menunjukkan langkah pemeriksaan secara sistematis dan bagaimana kita menginterpretasikan hasilnya. Selamat pagi, Bu. Bolehkah saya tahu nama ibu dan nama dulu? Nama saya Regita, dan nama saya sebenarnya. Oke, jadi nama ibu Regita dengan tanggal lahir 19 Oktober, dia berusia 20 tahun. Jadi data itu sudah benar ya. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran mulai dari berat badan, tinggi badan, pengukuran lengan atas, pengukuran lingkar perut, dan pengukuran paha. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai status gizi nutrisi pada ibu. Apakah ibu bersedia? Oke, jadi mari kita dulu ya, Bu. Baik, Bu, di sini pertama-tama kita akan melakukan berat badan ibu. Sebelumnya silakan ibu untuk meletakkan alas kakinya dan berdiri tegak di atas timbangan. Oke, jadi setelah melihat hasil, jadi berat badan ibu 52 kilo ya. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan ibu. Ibu untuk berdiri di sini dan pimpin ibu untuk ke tembok dan duduk ke depan ya. Oke, jadi tinggi badan ibu 190 cm. Nah, setelah dari data yang diperoleh dengan berat badan 52 kilo dan tinggi badan 160 cm, jadi IMT atau indeks massa tubuh ibu yaitu 20,3 dan ini termasuk kategori normal ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan mengukur lingkar lengan atas ibu dan lingkar lengan paha ibu dan lingkar perut ibu ya. Izin ibu untuk berdiri, kita ukur lingkar lengan atasnya dulu. Oke, jadi lingkar lengan atas ibu 24 cm ya, dan ini termasuk dalam kategori normal. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar perut ibu ya. Ini ibu untuk berdiri dengan rileks. Oke, jadi lingkar perut ibu 88 cm. Dari lingkar ini menunjukkan bahwa lingkar perut ibu menunjukkan risiko metabolik meskipun IMT ibu normal. Yang terakhir kita akan mengukur lingkar paha ibu. Ini ibu. Oke, jadi lingkar paha ibu yaitu 45 cm dan ini menunjukkan massa otot yang cukup baik. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi berdasarkan dari hasil pengukuran pemeriksaan, status gizi ibu normal ya. Namun terdapat peningkatan lingkar perut yang menunjukkan potensi risiko metabolik. Jadi saya menyarankan agar ibu untuk menjaga pola makan dengan seimbang, mengontrol asupan gula dan lemak, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin. Bu, jadi jika ada pertanyaan atau keluhan terkait dengan pola makan atau berat badan ibu, segera konsultasi ya. Baik Bu, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin keluar dulu ya. Terima kasih. Oke, jadi
Penilaian status nutrisi tidak cukup hanya melihat berat badan. Ukuran antropometri seperti tinggi badan, berat badan, lila, lingkar perut, dan lingkar paha memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai komposisi tubuh dan risiko kesehatan. Nah, IMT membantu mengklasifikasikan status gizi, namun interpretasi harus tetap dikaitkan dengan parameter lain agar hasil lebih akurat dan bermakna klinis. Dengan keterampilan pengukuran yang benar dan analisis yang holistik, tenaga kesehatan dapat merencanakan intervensi nutrisi yang tepat, efektif, dan berpusat pada kebutuhan individu. Sekian video dari saya, terima kasih.